Pagi untuk kita semua, ini lanjutan dari materi yang sebelumnya saya berikan. Kelas 12 kita belajar tentang perusahaan dagang. Bedanya dengan perusahaan jasa hanya sedikit, hanya tambah satu step pembukuan. Ya, kalau perusahaan jasa kan dia jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo, kemudian penyesuaian, kemudian kertas kerja, kemudian lanjut, ya kan? Nah, kalau dia di perusahaan dagang, dia jurnal umum, tambah satu jurnal khusus, kemudian buku besar. Nah, ada lagi anak buku besar pembantu, baru lah istilahnya. Kemudian neraca saldo selanjutnya sama, ya, hanya tambah satu step pembukuannya. Kemudian saya harap nggak kita jelaskan lagi mengenai kas bertambah di mana, kemudian bertambah di mana, nggak perlu lagi, ya. Hanya kemudian ada bedanya lagi. Kalau perusahaan jasa dan perusahaan dagang, contoh perusahaan dagang saya harap udah tahu ya. Contohnya ya menjual barang dagangan lah, Alfamart, Alfamidi, ya, Indomaret, itu perusahaan dagang. Nah, ada penambahan. Kalau perusahaan jasa, kalau kau dikasih duit, namanya pendapatan, itu di perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang, tidak ada namanya pendapatan. Yang ada itu penjualan, namanya penjualan. Dan pembelian, itu yang ada. Jadi kalau misalkan ada kau dapat duit dari customer, itu namanya bukan pendapatan. Kalau di perusahaan jasa namanya pendapatan, kalau perusahaan dagang namanya penjualan. Oke, di sini ada contoh transaksi perusahaan PD Manglapak. Oke, ada 7 transaksi, biar saya jelaskan cara mengisi jurnal umumnya. Dan mungkin kamu udah tahu. Setelah jurnal umum nanti kita ke jurnal khusus, ya. Tanggal 1, nggak perlu lagi saya jalan tulisan tanggalnya. Disetorkan modal awal oleh tuan nomor 50 juta. Jadi tinggal masukkan saja tanggal 1. Tuliskan namanya modal. Oke. Masuk ke kas. Kas 50 juta. Kemudian masuk ke modal 50 juta. Oke. Nah, kemudian dibeli barang dagangan 20 juta dari toko Mentari. Cara mengerjakannya itu tanggalnya ada. Buat dia pembelian. Katanya kau beli barang dagangan dari toko siapa? Toko Mentari. Berarti pembelian barang dagangan. Kalau kau beli barang dagangan kan bertambah. Kalau barang dagangan bertambah itu sebelah debit. Berapa kau beli? 20 juta. Tulis barang dagangannya dari toko Mentari. Nah, lihat, kalau nggak ada embel-embel secara kredit atau syarat 2/10, N/30 atau 3/10, N/30, berarti dia belinya cash, tunai. Berarti kau ambil dari mana? Dari kas. Berapa kau ambil? 20 juta. Oke. Kemudian tanggal 3 dijual barang dagangan kepada Ibu Lastri sebesar 10 juta dengan syarat. Ini perhatikan syarat ini. Dengan syarat 2/10 N/30. Ini yang mau saya jelaskan. Kalau kau jual barang daganganmu ke Ibu Lastri, kau dapat duit. Ya. Nah, di perusahaan jasa namanya itu pendapatan. Karena ini perusahaan dagang, tidak ada pendapatan, yang ada itu penjualan dan pembelian. Tadi kau beli barang dagangan, itu pembelian. Kemudian kau jual, tanggal 3. Tanggal 3 penjualan. Penjualan barang dagangan berapa? Sama Ibu Lastri tadi 10 juta. Ibu Lastri 10 juta. Ada embel-embelnya 2/10 N/30. Kalau ada syarat seperti ini berarti dia belinya kredit. Nggak mungkin kau cash, tapi dibilang lagi gini, ada syaratnya, nggak mungkin. Kalau cash ya udah, berarti transaksi sudah berlangsung. Kalau dia 2/10 N/30 maksudnya seperti ini.
2/10 N per 30. 2 ini diskonnya, potongannya 2% maksudnya. 10 ini kalau kau bayar 10 hari setelah tanggal transaksi, per tanggal transaksi. Contohnya, kalau Ibu Lastri tadi dikasih syarat 2/10 N per 30, berarti bukan tanggal 10, tapi 10 hari setelah tanggal transaksi. Tanggal berapa dia transaksi? Tanggal 3. Berarti dia dapat diskon selama 10 hari setelah tanggal 3. Tanggal berapa tutupnya? Tanggal 13. Berarti lewat tanggal 13, ibu itu dapat non-disk. Tidak ada potongan. Tapi wajib bayar selama 30 hari dari tanggal transaksi. Itu dia. Jadi ini patokan juga, bukan berarti adalah kalau aku bayar 10 hari, aku hanya nggak dapat diskon saja, bebas mau kawan bayar. Tidak. Tetap dia tidak dapat diskon setelah 10 hari, tapi wajib bayar selama 30 hari mendatang. Ya, jadi bukan bebas. Yang kemudian ada lagi istilah seperti ini, nanti sama. Ada istilah ini, EOM. Ini hampir mirip. Ya, EOM ini artinya end of month. Selalu bayar akhir bulan. Ini enggak akhir bulan. Kalau tanggal 3 dia transaksi 30 hari, berarti tanggal 3 bulan depan. Kalau EOM dia akhir bulan itu. Contoh dia transaksi tanggal 29, kalau dengan syarat EOM berarti tanggal 30 dia wajib bayar. Nah, hampir mirip, tapi ini namanya kembar tapi beda. Bukan kembar tapi bencong, ya, beda lagi. Kemudian kalau ada syaratnya saya bilang tadi itu berarti barangmu kau kredit, belum kau bayar. Jangan Ibu Lastri. Beli dulu barangmu itu, ya berapa Bu? 10 juta. Tetapi aku belum bawa duit, kata Ibu Lastri. Oh ya udah nantilah Ibu bayar, tapi syaratnya 2/10 N per 30. Itu tadi pengertiannya. Berarti dia mau utang. Utang lagi sih. Dia mau utang. Pembukuanmu piutang. Belum kau terima uangnya. Berarti ada piutangmu 10 juta. Kira-kira gitu mengenai ini. Mungkin kau bingung apa di soal itu ada 2/10 N per 30. Jadi bukan pecahan ini ya. Ini hanya menentukan dia potongannya 2%, kemudian 10 hari setelah, ingat ya, setelah tanggal transaksi, bukan tanggal 10. Oke? Kemudian ada di sini dikatakan, ini nanti kalau lanjutkan ke bawah. Ini tidak cukup soal media ini. Itu kalau lanjutkan ke bawah. Kemudian tanggal 4 dijual barang dagangan kepada tuan MOM 5 juta. Namun yang masih diterima 4 juta, ya. Berarti tanggal 48 kau jual barang kepada tuan MOM 5 juta. Berarti penjualan. Penjualanmu ada berapa? 5 juta katanya. Tuan tapi yang masih dibayarkan, yang masih diterima 4 juta. Masuk ke mana 4 juta? Kas. Ke kasmu 4 juta, karena masih dibayar 4 juta. Kemudian sisanya piutangmu 1 juta karena belum kau terima. Dari mana itu? Dari penjualan kepada tuan. Berapa penjualan semuanya? 5 juta. 5 juta itu terdiri dari kas yang sudah dibayarkan langsung cash 4 juta, yang masih diutangkan sama piutang namanya, sama dia utang. Piutangnya 1 juta. Oke. Kemudian tanggal 5 dijual barang dagangan kepada tuan hari sebesar 2 juta. Ini gampang ya. Sama kayak perusahaan jasa. Tanggal 5 berarti
kas dan penjualan. Kasnya bertambah 2 juta, kemudian penjualannya bertambah 2 juta di sebelah kredit. Ya. Di sebelumnya udah saya kirim materinya, kas bertambah di kredit berkurang, kas bertambah di debit berkurang di kredit. Hanya ada penambahan ini penjualan. Kalau penjualan bertambah di kredit, berkurang di debit. Pembelian bertambah di debit, berkurang di kredit. Emang Pak, pembelian bisa berkurang? Bisa, saya jelaskan. Ya. Kemudian tanggal 6, dibeli barang dagangan kepada toko Mentari 30 juta. Nanti ini kolomnya lagi ke bawah. Dibeli barang dagangan ke toko Mentari 30 juta. Berarti pembelian lagi tanggal 6. Pembelian 30 juta. Kemudian nggak ada yang merah-merah, berarti kan belinya cash. Uangnya dari mana? Dari kas. Berapa? 30 juta. Kemudian tanggal 7, dikembalikan barang dagangan kepada toko Mentari karena rusak. Waktu kau telepon toko Mentari, kirim dulu barang berapa? 30 juta. Rupanya sampai di toko itu barangnya rusak, nilainya 15 juta. Berarti ada namanya retur pembelian. Masuk uangnya ke kas, retur pembelian. Masuk uangnya ke kas, dikembalikan uangmu 15 juta. Dari retur pembelian 15 juta. Kira-kira seperti itulah ya. Nah, nanti kau jumlahkan. Biasa, dengan tilawa itu. Kau jumlahkan buat terakhirnya kalau udah selesai transaksi seluruhnya, jumlah harus balance. Tak berapa pun di sini. Harus balance. Ingat garis dua yang di bawah itu, ya. Itu jurnalmu. Hampir sama. Bedanya pendapatan nggak ada di sini, yang ada pembelian dan penjualan. Oke? Nah, setelah kau tahu buat jurnal umum, baru masuk ke jurnal khusus. Jurnal khusus ada 4, pembelian, kemudian penjualan, kemudian jurnal khusus penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas. Ada 4. Tanyain saja jurnal khusus. Datanya dari mana? Dari jurnal umum. Oke? Apa itu jurnal pembelian? Berarti pembelian yang secara kredit, bukan cash, ya. Kalau kau beli barang secara kredit, berarti itu masuk ke jurnal khusus pembelian. Apa itu jurnal khusus penjualan? Seluruh tempat pencatatan seluruh transaksi yang penjualannya secara kredit. Kalau jual barang dia belum bayar, masuk ke situ dia. Oke? Kemudian penerimaan kas. Nah, disinilah masuk penjualan barang dagangan yang cash, tunai. Jual barang masuk ke belinya, itu masuk ke sini. Atau ada lagi pendapatan yang lain, masuk ke sini juga penerimaan kas. Kemudian pengeluaran kas. Kau beli barang secara tunai dari pengeluaran kas, karena kau langsung keluar duitnya. Oke? Nanti pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya saya kasih 3 lagi. Ini satu pembukuan dulu, ya, jurnal khusus pembelian. Nah, dari transaksi yang ini mungkin nanti ada urutan di sini, tapi karena udah saya hapus. Dari sini yang mana pembelian secara kredit? Itulah yang masuk ke sini. Kita lihat pembelian secara kredit. Dibeli barang dagangan, ini tunai, ada. Kemudian dijual, tidak masuk. Dijual, tidak masuk. Dijual, dibeli barang dagangan, tunai. Dikembalikan, tunai. Berarti jurnal khusus pembeliannya nggak ada. Bisa ya? Kemudian kalau nggak ada, lanjut ke jurnal khusus penjualan. Nah, ini ganti. Berarti ini jadi piutang. Ini jadi penjualan. Oke?
Lihat, berarti tadi saya bilang penjualan itu jurnal khusus penjualan mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Lihat kan di sini ya kredit penjualannya. Lihat dasarnya penjual dijual. Nah ini dia, ada kredit 10 juta ada. Tanggal berapa? Tanggal 3. Sama siapa? Ibu Lastri tulis, bukan penjualan, Ibu Lastri. Karena udah pasti di penjualan. Ada syaratnya, ada. Tuliskan lagi sini syaratnya. 2/10 N/30. Referensinya apa? Sebenarnya ini kalau dipelajari ini dikosongkan. Hanya kalau real di pembukuan nyata ini ada. Kalau orang beli barang pasti ada nomor nota, struk, embel-embelnya. Kalau misalkan kau beli di nomor, maka struknya itu, struknya itu nomornya dibuat di sini. Biar tahu dia barang dagangan nomor berapa dia beli, gitu ya. Tapi karena ini contoh, drive-nya biasanya dikosongkan untuk pembelajaran. Kemudian dia berapa utangnya? 10 juta, buatlah 10 juta. Oke, kemudian lihat lagi ada lagi dijual barang dagangan kepada. Nah ini dijual barang dagangan kepada Tuan Muhammad 5 juta. Namun yang masih menerima 4 juta. Di jurnal umum ada di situ piutang 1 juta pasti. Karena yang baru menerima 4 juta. Tuliskan di sini. Penjualan tanggal 4 bulan 8 oleh Tuan Muhammad. Nah, ada syaratnya? Tidak ada. Kosongkan syaratnya. Kemudian berapa lagi yang belum kau terima? Piutang tadi dari penjualan 1 juta. Oke. Kemudian lanjut dijual tunai tidak masuk, dibeli dikembalikan. Berarti hanya ini. Kemudian kau garis gariskan di sini jumlah, ya, di kosong, berarti piutangmu 11 juta. Dengar kira-kira ya, jurnal khusus ini ya, untuk penjualan. Nah, menurut strukturnya ini perusahaan jasa, perusahaan dagang. Setelah jurnal umum apa? B2, buku besar. Habis itu neraca saldo, penyesuaian atas kerja. Nah, perusahaan dagang, jurnal umum, jurnal khusus. Setelah itu baru buku besar. Nah, kalau sebelumnya perusahaan jasa, jurnal umum, lalu buku besar, dari sini kau ambil jurnal buku besarnya, datanya. Nah, kalau yang perusahaan dagang dari sini, berarti bisa dipastikan buku besar hanya ada 4, tidak seperti di perusahaan jasa. Perusahaan jasa kan buku besarnya ada buku besar kas, buku besar utang, buku besar modal, dan lain sebagainya. Di sini berarti hanya ada berapa? Hanya ada 4 saja. Jurnal khusus, buku besar penjualan, buku besar pembelian, buku besar pengeluaran kas, buku besar penerimaan kas. Itu saja pembukuannya. Dibantu nanti dengan buku besar pembantu. Isinya itu apa, Pak? Isinya itu perorangan. Contoh, Ibu Lastri ngutang sama berkali-kali. Nah, itu nanti dicatatkan atas nama Ibu Lastri di buku besar pembantu. Jadi kau bisa lihat, ini kok Ibu Lastri banyak kali, berapa dia sekarang? Kan kalau di sini masih digabungkan ini. Ibu Lastri, Tuan Emoy masih digabungkan. Menggunakan buku besar pembantu, nanti mereka rinci. Buku besar pembantu utang hanya Ibu Lastri, di situ Ibu Lastri semua. Di sini si Anu semua, gitu dia. Nanti video selanjutnya saya jelaskan ini. Nanti yang ini kau buatkan berurut, jangan kau potong-potong cuma segini, potong leher nanti, matamu. Ya. Ini pun jurnal khusus penjualan ini, terakhir kau buat jangan coret-coret, pakai pensil. Ya. Kalau enggak itu beracun kau. Oke? Selamat siang.